Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Baik semuanya? Alhamdulillahirrabbilalamin. Marilah sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Semoga dengan berdoa Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan kepada kita semuanya, memberikan kekuatan dan memberikan ilmu yang bermanfaat. Berdoa dipersilakan. Anak-anak, pada pertemuan yang pertama ini Pak Fuad akan memberikan materi tentang meyakini kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, mencintai Al-Qur'an. Ini yang bab yang pertama ya. Iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala berarti percaya dan yakin dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada rasul-rasulnya untuk disampaikan kepada umat manusia agar dapat meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Jadi kita harus beriman kepada kitab-kitab Allah. Jadi tidak hanya beriman kepada salah satu kitab saja ya, akan tetapi beriman kepada semua yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang berupa kitab, khususnya Al-Qur'an. Yahdi bihillahu manittaba'a ridwanahu subulas salami wa yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nuri biiznihi wa yahdihim ila siratim mustaqim. Mari kita ulangi. Yahdi bihillahu manittaba'a ridwanahu subulas salami wa yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nuri biiznihi wa yahdihim ila siratim mustaqim. Yang artinya dengan kitab itulah Allah memberi petunjuk kepada orang yang mengikuti keridhoannya ke jalan keselamatan. Dan dengan kitab itu pula Allah mengeluarkan orang itu dari gelap gulita kepada cahaya dengan seizinya dan menunjukkan ke jalan yang lurus. Jadi kalau kita beriman kepada kitab-kitab Allah, kita akan diberikan petunjuk, kita akan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini keutamaannya yaitu ditunjukkan kepada jalan keselamatan, dikeluarkan
dari gelap gulita pada cahaya dan ditunjukkan kepada jalan yang lurus. Ya anak-anak, dibaca terus Al-Qur'annya. Kitab Allah dan Rasul yang menerimanya. Allah Subhanahu wa taala menurunkan 4 kitab suci. Yang pertama adalah Taurat, diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Yang kedua Zabur, diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Ketiga Injil, diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Yang keempat Al-Quran, diturunkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kitab Taurat diwahyukan kepada Nabi Musa alaihissalam di Bukit Tursina atau Turisina di Mesir sekitar abad 12 sebelum Masehi. Kitab Taurat diperuntukkan sebagai pedoman hidup bagi kaum Bani Israel. Adapun bahasa yang digunakan dalam kitab Taurat adalah bahasa Ibrani. Pokok ajaran kitab Taurat berisi tentang akidah atau tauhid dan hukum-hukum syariat sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mu'minun ayat ke-49. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad ataina Musal kitaba la'allahum yahtadun. Yang artinya, dan sesungguhnya telah kami berikan Alkitab atau Taurat kepada Nabi Musa agar mereka Bani Israel mendapat petunjuk. Ajaran dalam kitab Taurat. Yang pertama, perintah untuk mengisahkan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, larangan menyembah patung atau berhala. Yang ketiga, larangan menyebut nama Allah dengan sia-sia. Maksudnya apa? Jadi larangan menyebut nama Allah dengan sia-sia. Maksudnya jadi dia ingin melakukan suatu kejahatan, namanya mencuri. Dia awali jadi sebelum mencuri dengan membaca bismillah. Ini sia-sia, dosa ya, tidak boleh seperti itu. Yang keempat, perintah menyucikan hari Sabtu. Di hari agungnya umat yang berpegang pada kitab Taurat adalah hari Sabtu. Kalau kita apa? Hari Jumat, betul. Yang kelima, perintah menghormati kedua orang tua. Jadi sejak dulu Allah memerintahkan kita untuk menghormati kedua orang tua. Yang keenam, larangan membunuh sesama manusia. Ya, nggak boleh saling membunuh, tuh nggak boleh, ya, dosa besar. Yang ketujuh, larangan berbuat zina. Apa itu zina? Ya, melakukan suatu hubungan bagi yang belum menikah atau yang sudah menikah. Tidak boleh berzina dengan orang yang
yang haram ya, yang haram. Tidak boleh. Jadi di Arab sana orang yang berzina hukumannya apa? Kalau orangnya itu sudah menikah ya, jadi selingkuh gitu, hukumannya adalah dilempari batu sampai meninggal. Nauzubillah min dzalik. Kalau belum menikah bagaimana? Dicambuk ya, cambuk 100 kali. Kalau di 100 kali itu kok masih hidup, berarti dia masih memiliki waktu untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbaiki diri. Jadi jangan berbuat zina. Yang kedelapan, larangan mencuri. Nah, tidak boleh. Dari dulu mencuri adalah perbuatan yang dilarang. Yang kesembilan, larangan menjadi saksi palsu. Wah, ini tidak boleh. Nah, haram hukumnya. Yang kesepuluh, larangan mengambil hak orang lain. Jadi bukan milik kita kok diambil. Jadi tidak boleh. Nah, itu 10 larangan di dalam kitab Taurat yang juga juga apa namanya, ajaran kitab ini juga ada di dalam ajaran kita umat Islam. Zabur. Kitab Zabur diwahyukan kepada Nabi Dawud untuk bangsa Bani Israel. Kitab ini diturunkan sekitar abad ke-10 sebelum Masehi di daerah Yerusalem, Israel. Kitab ini ditulis dengan bahasa Kipti. Bahasa Kipti. Kalau Taurat apa tadi? Ibrani. Kalau Zabur, Kipti. Kandungan kitab Zabur berisi tentang kumpulan pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya. Selain itu, juga berisi tentang zikir, doa, nasihat dan hikmah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ataina Dawuda zaburo. Artinya kami telah memberikan kepada Nabi Daud kitab Zabur, Quran surat Al-Isra ayat 55. Kitab Injil diwahyukan kepada Nabi Isa sekitar abad pertama di daerah Yerusalem atau Israel. Kitab ini ditulis dengan bahasa Suryani. Sekali lagi, kitab ini ditulis dengan bahasa Suryani. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala inni abdullah ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya. Artinya, berkata Isa, sesungguhnya aku ini hamba Allah. Dia memberiku Alkitab, Injil, dan dia menjadikan aku seorang nabi. Quran surat Maryam ayat 30. Yang pertama, perintah kembali mengisahkan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, membenarkan keberadaan kitab Taurat. Jadi membenarkan kalau dulu
sebelum Injil ini ada kitab, yaitu Taurat, juga Zabur. Kemudian C, menghapus beberapa hukum dalam kitab Taurat yang tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Yang D, menjelaskan bahwa kelak akan datang kembali Rasul setelah Nabi Isa, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sudah dijelaskan di dalam Injil itu nanti akan ada Nabi dan Rasul terakhir, baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Diwahyukan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam pada abad ke-7 Masehi. Diturunkan Allah Subhanahu wa taala sebagai penyempurna dan membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Al-Qur'an turun di 2 kota, yaitu kota Mekah dan kota Madinah, atau sekarang Arab Saudi. Al-Quran ditulis dengan bahasa Arab. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzalat Taurat wal Injil, yang artinya Dia menurunkan Alkitab atau Al-Quran kepadamu dengan sebenarnya, membenarkan kitab yang telah diturunkan sebelumnya, dan menurunkan Taurat dan Injil. Jadi Al-Quran juga menjelaskan bahwa ada kitab-kitab sebelumnya. Pokok ajaran Al-Quran. Yang pertama, Al-Quran berisi akidah atau keyakinan, seperti mengisahkan Allah Subhanahu wa taala dan meyakini malaikat. Jadi berisi akidah, keyakinan, hal-hal yang harus diyakini. Jadi tidak hanya Allah, malaikat. Jadi ada kitab, ada Rasul, ada hari akhir, ada takdir. Itu harus diyakini. B, akhlak atau budi pekerti. Jadi di dalam Al-Quran juga menjelaskan tentang budi pekerti. Jadi bagaimana berbakti kepada orang tua, bagaimana berbuat baik kepada orang lain, semuanya ada di dalam Al-Quran. Dibaca terus ya. Kemudian C, ibadah. Berisi ibadah seperti sholat, zakat, dan ibadah lainnya. Jadi di dalam Al-Quran juga menjelaskan tata cara sholat, tata cara zakat, dan ibadah yang lainnya. Di sholatnya itu ada berapa, kemudian zakat, itu dijelaskan. Jadi disampaikan di dalam Al-Quran. Kemudian jadi ada yang memang penjelasannya itu di dalam hadis. Jadi saling melengkapi antara Al-Quran dan hadis. Kemudian D, muamalah. Muamalah artinya ini berkaitan tata cara berhubungan dengan sesama manusia. Jadi ada tata caranya bagaimana bila berhubungan atau berkomunikasi
bersosialisasi dengan orang lain. Kemudian yang tarikh atau sejarah, kisah-kisah umat terdahulu. Di dalam Al-Quran banyak sekali kisah-kisah para nabi, ya, Nabi Adam, Nabi Ibrahim, Nabi Yusuf, dan nabi-nabi yang lain. Selain 4 kitab tersebut, Allah Subhanahu wa ta'ala juga telah menurunkan suhuf. Suhuf berasal dari kata sohifah yang artinya lembaran wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala yang terpisah. Jadi, suhuf yang diturunkan pada Nabi ada 100. Di antaranya di Nabi yang menerima suhuf adalah Nabi Sis menerima 50 suhuf. Nabi Idris menerima 30 suhuf. Nabi Ibrahim menerima 10 suhuf. Nabi Musa menerima 10 suhuf. Jadi Nabi Musa ini selain menerima kitab juga menerima suhuf. Jadi apa bedanya antara kitab dengan suhuf? Jadi kalau kitab itu sudah berbentuk buku, jadi wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala yang dibukukan. Adapun suhuf itu masih berbentuk lembaran-lembaran yang terpisah. Dan isi kitab lebih lengkap daripada suhuf. Yang kedua, bentuk kitab sudah dibukukan, sedangkan suhuf masih lembaran yang terpisah. Yang ketiga, kitab biasanya berlaku lebih lama daripada suhuf. Dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang terjamin kemurniannya. Maksudnya apa? Sejak awal diturunkannya, jadi sampai sekarang, bacaan Al-Quran dan isinya tidak mengalami perubahan, baik penambahan maupun pengurangan. Sedangkan kitab-kitab sebelumnya, jadi yang ada sekarang ini sudah tidak murni lagi. Jadi Al-Quran tidak hanya terjaga secara tertulis dalam mushaf seperti yang kalian lihat sehari-hari, tetapi Al-Quran juga terjaga di dalam hati dan pikiran para penghafal Al-Quran yang jumlahnya jutaan. Jadi banyak orang yang hafal Al-Quran sehingga terjaga kemurniannya. Berbeda dengan kitab yang lain. Jadi jarang ada orang yang hafal kitab yang selain Al-Quran. Dalam sejarah tercatat bahwa Al-Quran tidak diturunkan kepada Rasulullah seluruh ayat Al-Quran itu. Jadi maksudnya turun sekaligus, tetapi bertahap, sedikit demi sedikit dan berangsur-angsur dalam kurun waktu 22 tahun, 2 bulan, 22 hari atau kurang lebihnya 23 tahun. Jumlah surat dalam Al-Quran sebanyak 114 dan adapun ayatnya 6.236 ayat. Sedangkan ditinjau dari masa turunnya, ada yang diturunkan sebelum hijrah ke Madinah, dinamakan
Makkiyah dan ada yang diturunkan setelah hijrah ke Madinah yang disebut surat Madaniyah. Kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Jadi setelah kita memahami makna beriman kepada kitab-kitab Allah, apa hikmahnya? Yang pertama, memberikan petunjuk kepada manusia mana yang baik dan mana yang buruk. Yang kedua, pedoman agar manusia tidak berselisih dalam menentukan kebenaran. Jadi diharapkan manusia bisa tidak berselisih, tidak bertengkar dalam menentukan suatu hukum. Yang ketiga, memberikan informasi sejarah kehidupan orang-orang terdahulu. Ada kisah-kisah para nabi dan orang-orang yang soleh. Yang keempat, hati manusia menjadi lebih tenteram atau tenang dan menambah ilmu pengetahuan. Jadi banyak sekali ilmu-ilmu di dalam Al-Quran. Yang kelima, meningkatkan kesabaran dalam menerima cobaan, ujian, dan musibah yang menimpa dirinya. Jadi meningkatkan kesabaran kita apabila mendapatkan cobaan atau ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Rabbil alamin. Demikian penjelasan beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Semoga dapat dipahami. Kalau ada yang belum paham atau ada hal-hal yang ingin ditanyakan, bisa menuliskan pertanyaan di komentar di bawah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.